Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permana Putri dengan NIM channel 23014. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Baik, kita awali dengan pendahuluan, yaitu aset lancar penting menjaga likuiditas perusahaan. Kas, setara kas, dan investasi pada efek tertentu menjadi penentu strategi keuangan. Dari sisi akuntansi, dicatat sebagai gambaran kondisi keuangan. Dari sisi fiskal, menimbulkan konsekuensi pajak seperti PBH final atas bunga tabungan dan capital gain saham. Kas dan setara kas. Kas adalah aset paling likuid yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jenis kas meliputi kas di tangan, kas kecil, kas di bank, kas transit, dan kas dalam valuta asing. Peran utama kas ini sendiri adalah menjaga kelancaran transaksi harian perusahaan. Dan setara kas yaitu investasi jangka pendek kurang lebih 3 bulan yang sangat likuid. Misalnya deposito, SBI, treasury bills, commercial paper, RDPU, dan SPBU. Instrumen ini membantu menjaga likuiditas perusahaan sehingga sekaligus menghasilkan pendapatan bunga. Tabungan dan pencatatan tabungan. Tabungan adalah simpanan dana di bank yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Fungsinya yaitu untuk menyimpan dana dengan aman, menjaga likuiditas, mencatat transaksi secara transparan, memberikan bunga tambahan, dan mempermudah transaksi non-tunai. Dalam akuntansi, setoran menambah kas di bank. Penarikan mengurangi saldo, bunga menjadi pendapatan. Pajak bunga dicatat sebagai beban pajak dan biaya administrasi masuk beban administrasi. Pencatatan rapi memudahkan rekonsiliasi fiskal. Aspek fiskal tabungan. Pokok tabungan tidak kena pajak, namun bunga tabungan dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Biaya administrasi bank diakui sebagai biaya fiskal, dan juga pendapatan bunga dipisahkan karena sifatnya final sehingga tidak lagi dihitung dalam PPh badan. Klasifikasi investasi. Investasi dibagi berdasarkan tujuan, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Jenis instrumen yaitu saham obligasi, surat berharga negara, sertifikat bank, dan CP. Dan perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi dan fiskal investasi. Efek utang menghasilkan bunga atau kupon kena PPh final. Efek ekuitas menghasilkan dividen dan capital gain. Dividen dari dalam negeri bebas pajak bila direinvestasi. Dividen luar negara tetap kena pajak. Capital gain saham bursa kena PPh final 0,1%, sedangkan non bursa dikenakan PPh umum. Rekonsiliasi fiskal. Perbedaan akuntansi dan fiskal menurut perusahaan melakukan rekonsiliasi. Laporan keuangan harus wajar secara akuntansi, namun juga sesuai aturan fiskal. Hal ini mencegah salah hitung pajak dan mengurangi resiko sanksi. Nah, kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu kas, setara kas, dan investasi berperan penting menjaga likuiditas perusahaan. Dari sisi final, masing-masing aset memiliki perlakuan berbeda, terutama terkait pajak, bunga, dividen, dan capital gain. Pemahaman atas perbedaan akuntansi dan fiskal sangat penting.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.